Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Soleha dengan NIM 0801 Kali ini saya akan membuat video tugas yaitu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini saya akan membahas tugas remedi. Yang pertama itu ada soal pertama itu ada buatlah program yang menerima string A dan B dan mengecek apakah string A merupakan palindrom dari string B. Palindrom itu berarti dia membalikan kata. Jadi kayak misalkan nanti contohnya ada nama, terus kalau dibalikan dia tuh jadi aman tuh, berarti dia dicetak palindrom. Terus kalau misalkan string A itu dia hari, terus kalau yang string B-nya itu malam, dia bukan palindrom karena bukan kebalikan dari si hari. Baik. Sebelum masuk ke pemrograman, kita buat dulu yang namanya algoritma deskriptif. Nah, di sini program itu dimulai dengan menyiapkan dua tempat penyimpanan berupa array karakter. Nah, di sini saya bikin array yaitu A dan B dengan maksimal batasnya itu 100. Kedua variabel ini digunakan untuk menampung string yang dimasukkan oleh pengguna. Selain itu, program juga menyiapkan variabel n untuk menyimpan panjang string B, variabel i sebagai penghitung perulangan, serta variabel sama. Ini variabel sama nih bertipe boolean yang digunakan untuk menandai apakah kedua string itu sesuai atau tidak gitu. Kedua, program meminta pengguna untuk memasukkan string A dan string B. Kemudian, program menghitung panjang string B menggunakan fungsi strlen. Ini untuk string. Nanti ngubah si stringnya itu jadi bisa dibaca dalam programnya itu waktu dijalankan, dan menyimpannya ke dalam variabel n. Selanjutnya, program melakukan proses pengecekan menggunakan perulangan dari indeks pertama sampai indeks terakhir. Pada setiap langkah perulangan, program akan membandingkan karakter pada string A dengan karakter pada string B, tetapi dari arah belakang. Makanya kataku tadi palindrom itu dia jadi terbalik katanya. Artinya, karakter pada A dibandingkan dengan karakter terakhir pada B, karakter kedua pada A dibandingkan dengan karakter kedua dari belakang pada B, dan seterusnya. Ini perulangannya. Jika selama proses tersebut ditemukan satu saja karakter yang tidak sama, maka variabel sama akan diubah menjadi false. Berarti salah deh nanti. Yang berarti string A bukan kebalikan dari string B. Terakhir, setelah seluruh perbandingan selesai, program akan menampilkan hasil. Jika semua karakter sesuai, maka program menampilkan bahwa string A adalah palindrom dari B. Jika tidak sesuai, maka program menampilkan bahwa string A itu bukan palindrom dari B. Terakhir, program selesai dijalankan. Selanjutnya, kita buat dulu yang namanya pseudocode agar kita tuh mudah dalam membuat programnya. Jadi ini tuh bahasa pemrograman tapi dicampur dengan bahasa sehari-hari gitu. Yang pertama itu kita deklarasikan dulu variabel-variabel yang akan kita gunakan. Karena tadi menggunakan array A dan B, yaitu dalam bentuk char atau karakter. Lalu mendeklarasikan variabel n dan i dalam bentuk integer. Variabel sama, yaitu dalam tipe data boolean. Lalu kita mulai program dengan begin. Nah, selanjutnya kita read A, biar program itu membaca inputan yang A. Lalu read B juga. Lalu kita siapkan variabel n tadi kan untuk wadah dari si strlen B. Lalu sama itu diisi dengan true. Berarti awalnya sama itu diisi oleh benar. Jadi kalau misalkan kondisinya memenuhi, maka samanya jadi false gitu. Lalu kita masuk ke perulangan untuk mengecek si stringnya. For i itu diisi dengan 0 sampai n kurang 1. Langsung masuk ke kondisi. Jika ai itu tidak sama dengan b array n kurang 1 dikurang i, maka sama tadi diubah jadi false. Jika sama itu sama dengan true, maka dia bakalan mencetak A itu adalah palindrom dari B. Jika tidak, maka dia akan mencetak A itu bukan palindrom dari B. Lalu N untuk mengakhiri program.
Selanjutnya di sini ada flowchart. Ini merupakan bahasa pemrograman tapi dalam bentuk simbol. Yang pertama itu kita start untuk memulai program. Lalu ini ada menggunakan jajar genjang, yaitu untuk inputan, yaitu A dan B yang akan kita inputkan. Terus kita inisiasikan awalnya sama, itu sama dengan true atau benar. Lalu dia masuk ke proses. N itu diisi dengan strlen B, string dari B gitu. Dia mengubah dulu si string tadi menjadi integer gitu, biar bisa dilihat nanti sama programnya dia sama nggak antara string A sama string B itu berapa hurufnya, misalkan sama-sama 3 gitu, atau 3 dengan 5 itu salah berarti. Lalu masuk ke perulangan I sama dengan 0 sampai N kurang 1. Dia masuk ke kondisi A, I-nya tadi dari si perulangan sampai dia memenuhi. Jika AI itu tidak sama dengan BN kurang 1 dikurang I, jika iya, dia bakalan melakukan proses yaitu sama diisi dengan false. Jika tidak, maka samanya itu diisi dengan true. Lalu I++ sampai si kondisinya terpenuhi. Jika tidak, dia bakal mengecek kondisi. Dia cek apakah sama itu benar. Jika iya, maka dia akan mencetak A adalah palindrom dari B, lalu berakhir dari program. Jika tidak, maka dia bakalan mencetak A bukan palindrom dari B dan berakhir dari program. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke programnya. Nah, di sini pertama-tama kita buat dulu struktur umum pada program, yaitu pertama agar include IOStream supaya kita tuh bisa memanggil library si IOStream. Itu sambil bagi 2 layar aja ya, biar penjelas sana. Nah. Lalu ini ada include string .h supaya ini tuh library-nya si string, karena kan kita mau pakai yang strlen nih, yang ini. Maka kita harus pakai library-nya si string h. Lalu using namespace std supaya kita tuh bisa gunain si in dan si out nantinya dari si IOStream. Lalu in main ini merupakan program fungsi program utama yang menjalankan seluruh program ini. Lalu ini adalah buka kurung kurawal untuk memulai program. Nah, tadi kan kita sudoku-nya menggunakan char, yaitu dengan array dengan array A dan B, yaitu dengan batasan 100. Lalu inisiasikan deklarasikan juga variabel N dan I dalam bentuk integer. Lalu ini boolean sama dengan true. Lalu kita mencetak, masukkan string A ke layar, lalu akan disimpan di variabel A. Lalu cetak juga masukkan string B ke layar, yang akan disimpan di variabel B. Lalu ini prosesnya, N itu diisi dengan strlen B. Jadi string B ini tadi disimpan di N gitu. Lalu dia masuk ke perulangan. For I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, maka dia masuk ke kondisi sampai memenuhi, lalu I++ gitu. Dia masuk ke kondisi, jika AI itu tidak sama dengan BN kurang 1 kurang I, maka samanya itu sama dengan false. Jika sudah memenuhi, dia cek lagi apakah apakah sama itu sudah terpenuhi kondisinya. Jika iya, dia bakalan mencetak A adalah palindrom dari B. Jika tidak, A bukan palindrom dari B. Nah, ini dia penjelasan programnya yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya kita ke penjelasan running program. Sebelumnya kita running program dulu. Nih di sini sudah ada contoh kasus. Ini untuk kasus yang benar. Seperti kata saya tadi, kita contohnya
string A-nya itu aman. Ntar masukkan string nama, string B-nya nama. Nah, berarti dia A itu adalah palindrom dari B. Jadi yang pertama itu running programnya itu mulai program, lalu kita inputkan data, yaitu masukkan string A yaitu aman, dan masukkan string B itu nama. Lalu dia cek. Yang pertama itu dia datanya disimpan dalam array, kan tadi pakai array kan, yang string yang A dan B-nya. Jadi array itu pasti mulainya dari 0. Jadi A itu bukan A1, A array 1 bukan. Dia dimulainya dari A array 0 gitu. Nih, sampai seterusnya. Berarti dia sudah sama arraynya 0 sampai 3 dan 0 sampai 3. Tapi belum tentu ini adalah palindrom, karena kita belum cek apakah ini kebalikan dari si string B gitu. Lalu program menghitung panjang string B dengan cara yang n sama dengan epsilon B. N epsilon B itu ada berapa? Ini ada 4. Ada 4 karakter, ada 4 string, maksudnya ada 1, N, 2, dan seterusnya gitu. Nah, lalu kita inisiasi awal dulu, sama dengan true. Artinya, sementara dianggap cocok, belum ditemukan kesalahan. Jadi, walaupun kita nginputinnya, belum nginputin, kalau ininya, misalkan kita belum nginputin tuh, itu bakalan true terus. Kalau dia udah diinputin, misalkan gini, dia bakalan mengerjakan ini. Lalu kita masuk ke proses perulangan dengan program akan membandingkan huruf dari depan A dengan huruf dari belakang, yaitu B. Kita masuk ke iterasi yang pertama. Iterasi pertama itu adalah I sama dengan 0. Jadi dia mengecek, masuk ke programnya tadi, dia mengecek yang ini. Nah, di sini kan AI, berarti I-nya tadi adalah 0, A0 itu adalah A. Lalu yang ini, dia dihitung dari belakang. B, N kurang 1 dikurang I. N-nya tadi kita input, kita disimpannya jadi berapa tadi? 4 kan? 4 kurang 1, 3. Kurangi I itu 0 kan? Jadi B array 3, yaitu A. Lalu kita cek perbandingannya. A itu sama dengan A, sama ya, jelas sama. Jadi sama masih dengan true. Oke, berarti dia belum, masih tetap palindrom ya dari B. Lanjut ke iterasi kedua, yaitu I sama dengan 1. Dia cek, sama seperti jalan yang ini tadi ya. A1, karena kan I-nya 1 kan. Lalu B ini 4 dikurang 1, 3, dikurang 1 lagi, jadi 2. Jadi dia cek, nih, sama-sama M kan. Lalu dia lakukan perbandingan. M itu sama dengan M. Jika ya, sama kan ini, sama. Berarti sama dengan true. Masih palindrom berarti. Lanjut, ya iterasi ketiga, I sama dengan 2. Dia A sama dengan 2 itu adalah A, seperti yang ini tadi ya. Lalu kenapa B1? Kita ulang lagi caranya tadi. 4 dikurang berapa tadi? 4 kurang 1, 3. Dikurangi 2, jadi 1. Itu perbandingan lagi. Kita cek apakah A itu sama dengan A? Sama kan? Berarti dia masih palindrom gitu. Sampai yang ini juga, nih masih palindrom gitu. Sampai iterasinya itu selesai gitu. Setelah perulangan selesai, ternyata semua karakter itu cocok, tidak ada yang berbeda. Maka sama itu sama dengan true. Masuklah dia ke kondisi ini. Ke kondisi if sama. Berarti dia cetak A adalah palindrom. Makanya di sini tadi A itu adalah palindrom. Ini. Jadi B gitu. Oke, lanjut ke contoh kedua atau kasus salah. Kita running program ulang. Yang A itu pagi,
bukan palindrom dari B, karena A itu bukan kebalikan dari si malam. Jadi kayak pagi itu bukan kebalikan dari malam gitu. Nah, kata-katanya tuh masih sama seperti yang tadi. Dia input data itu disimpan dalam array, terus stringnya disimpan di N, lalu inisiasi awal, lalu iterasinya i9 0. Nah, bedanya dia kalau tidak sama, nih, tidak sama, dia bakalan mencetak sama itu sama dengan false. Tapi kalau kita lihat dari arraynya aja, ini itu udah nggak sama. Jadi kayak dari awal tuh bukan palindrom gitu kan. Tapi kita untuk meyakinkan kembali, kita cek lagi gitu. Itu aja bedanya. Kalau sama ya tetap cetak sama. Tapi karena di awal itu dia sudah ketemu yang namanya false, berarti dia tuh otomatis bukan palindrom. Ini masih sama caranya nentuin ininya. Oke, ini gitu saja. Nah, ini outputnya A bukan palindrom dari B. Oke. Mungkin sampai sini saja video tugas kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun program yang belum benar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.